wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kitab Alfiyah, yang mana untuk sekarang kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab malayan sorif. Untuk sekarang kita akan mengkaji 3 bait dari bab tersebut. Sebelum dilanjut pada arti dan penjelasannya, mari kita bacakan baitnya terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ari ieu eta isim layan sorifu alun teu narima tanwin itu as-sorfu ari ngaran sorfu tanwinun eta tanwin ata nu parantos datang itu tanwin mubayyinan bari anu ngajelaskeun maknan kana makna yakunu anu bukti naon al ismu isim bihi sabab itu tanwin amkana eta amkan itu ismu. Silakan baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin menjelaskan nun tokid sakilah dan nun tokid opipah, pada kesempatan ini akan menjelaskan malayan soripu. Malayan soripu artinya ma itu isim, layan soripu yang tidak menerima tanwin, isim yang tidak menerima tanwin. Kalau biasanya isim yang menerima tanwin itu disebut isim ghair munsharif. Pada kesempatan ini akan membahas bab isim-isim yang tidak menerima tanwin, suka disebut isim ghair munsharif. Ada istilah lagi isim ghair munsharif itu isim mutamakin ghair amkan. Isim mutamakin ghair amkan, istilah juga ada lagi isim mu'rab munsharif.
ada isi mu'rob munsorib, ada isi mu'rob guer munsorib. Isi mu'rob di bet irob di bawah, wa mu'robul asma ima qad salima min sabahil harfi karin wasuma. Isim guer munsorib di bawah, wajurobil fathati malayan sorib malam yudob oyakuba darodib. Ini irtibatnya bisa kepada bab irob, bisa irtibat kepada mu'rob wal mabni. Isi mu'rob sok. Isi mu'rob. Wa mu'robul asma'i ma qad salima. Wa mu'robul asma'i ma qad salima. Isi mu'rob adalah isim yang diselamatkan yang menyerupai harap. Isim mu'rob munsorib, isim yang selamat dari menyerupai harap dan menyerupai fi'il, disebut isim mu'rob munsorib, disebut mutamakin amkan. Yang disebut mutamakin amkan asorpu tanwinun ata mubayyinan maknan bihi yakunu al ismul amkan. Yang disebut ismul amkan atau mutamakin amkan, tanwin yang didatangkan yang menjelaskan dengan makna tawin tersebut. Maksudnya isim mu'rob munsorib bisa dimasukkan tanwin. Isim mu'rob munsorib atau mutamakin amkan. Contohnya holidun. Holidun kalimat isim. Ciri isimnya tanwin. Tanwinnya tanwin mutamakin amkan. Tanwin yang masuk kepada isim mu'rob disebut tanwin mutamakin amkan. Tanwin mutamakin amkan, tanwin yang masuk kepada isim mu'rob. Contohnya holidun. Holidun, holidan, holidin. Tanwin mutamakin amkan, isim mu'rob yang dimasuki oleh tanwin. Contohnya holidun, holidan, holidin. Asorpu tanwinun ata mubayyinan maknan bihi. Tanwin yang didatangkan yang menjelaskan makna dengan tanwin tersebut.
yakunu al ismul amkana disebut tanwin mutamakin amkan. Tanwin mutamakin amkan yang didatangkan tanwin menjelaskan makna dengan tanwin tersebut. Maksudnya isim mu'rab munsharif atau mutamakin amkan, isim mu'rab yang dimasuki dengan tanwin, tanwinna disebut tanwin mutamakin amkan, atau mu'rab munsharif. Artinya mu'rab selamat menyerupai harap. Munsharif selamat menyerupai fiil. Kesimpulannya tanwin yang didatangkan yang menjelaskan maknanya dengan tanwin tersebut disebut tanwin mutamakil amkan. Mutamakin amkan persamaannya disebut mu'rab munsharif. Di dalam bab ini akan menjelaskan mutamakin goer amkan atau isim goer munsharif. Sok diteruskan Jang, udah segitu itu mah. Untuk kesimpulannya, di sini kita akan menjelaskan tentang bab mala yang sharif, yang artinya isim yang tidak memakai tanwin atau dalam istilah lain isim goer munsharif. Jadi untuk bab ini kita akan fokus menjelaskan tentang isim goer munsharif. Untuk pertama kita akan membagi dulu bahwa kalimat isim itu di sini menjelaskan kalimat isim mu'rab. Isim mu'rab itu dibagi dua. Yang pertama ada isim mu'rab munsharif, yang kedua ada isim mu'rab goer munsharif. Isim mu'rab munsharif berarti isim mu'rab adalah isim yang selamat dari menyerupai harap. Munsharif berarti selamat dari menyerupai fiil. Kalau isim mu'rab goer munsharif berarti isim mu'rab yang selamat menyerupai harap tapi menyerupai fiil disebut isim mu'rab goer munsharif. Untuk istilah lain, isim mu'rab munsharif bisa juga disebut isim mutamakin amkan. Kalau isim goer munsharif, isim mu'rab goer munsharif bisa disebut juga isim mutamakin goer amkan. Untuk bait as-sarfu tanwinun atamu bayina maknam bihi yakunul ismu amkana. Di sini menjelaskan definisi tentang isim mutamakin amkan atau isim mu'rab munsharif. Apa yang disebut isim mu'rab munsharif? Yaitu as-sarfu tanwinun atamu bayina maknam bihi yakunu ismu amkana.
yaitu tanwin yang datang atau yang masuk kepada kalimat isim mu'rab yang dapat menjelaskan dengan tanwin tersebut. Dalam artian tanwin masuk pada isim mu'rab dan menjelaskan, disebut apa? Tanwin mutamakin amkan atau isim mutamakin amkan. Intinya isim mu'rab yang menerima tanwin disebut isim mutamakin amkan. Berarti untuk kebalikannya, isim mu'rab yang tidak menerima tanwin berarti disebut isim mutamakin goer amkan, yaitu isim mu'rab yang tidak menerima tanwin atau isim mu'rab yang menyerupai pada fi'il. Jadi kesimpulannya, untuk bait yang pertama ini menjelaskan tentang isim mu'rab munsharif atau istilah lain isim mutamakin amkan, yaitu isim mu'rab yang dimasuki oleh tanwin. Kebalikan dari isim mutamakin amkan disebut isim mutamakin goer amkan, yaitu isim mu'rab yang menyerupai fi'il yang tidak dimasuki tanwin atau istilah lain isim mu'rab goer munsharif. Kalau isim mutamakin amkan contohnya seperti holidun. Holidun itu isim mu'rab. Isim mu'rabnya munsharif karena ada tanwin. Dengan tanwin tersebut menjelaskan bahwa itu adalah isim mu'rab munsharif. Kalau tidak ada tanwin berarti isim mu'rabnya isim mu'rab goer munsharif, yaitu disebut isim mutamakin goer amkan. Nanti contoh-contoh dan penjelasannya akan dijelaskan dengan bait yang selanjutnya. Teruskan Cok. Dilanjut bait yang kedua. Fa'alifut ta'nisi mangka ari alif ta'nis mutlaqon bari anu dimutlakeun itu alif ta'nis mana'a eta parantos nyegah itu alif ta'nis sorfal ladzi kana nanwinan isim kana nanwinan isim hawa ngawengku itu aladi kana alif ta'nis kaifa ma waqa'a bari kumaha bae tumibana itu aladi. Silakan baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab malayan sorib atau isim guer munsorib, isim yang tidak menerima tanwin, fa'alifut ta'nisi mutlakon. Yang pertama alif ta'nis. Alif ta'nis itu terbagi dua. Ada alif ta'nis maksuroh apa? Ada alif ta'nis mamdudah. Nanti akan dijelaskan, ada babnya khusus sebenarnya. Emang alfiah susahnya begini. Fa'alifat ta'nisi mutlakon. Bab alif ta'nisnya di depan. Alif ta'nis terbagi dua, sok. Alif ta'nis terbagi dua. Satu alif ta'nis maksuroh. Contohnya dikro, hubla,
Apalagi? Dikro sok. Hubla. Yang alif ta'nis terbagi dua. Satu alif ta'nis maksuroh. Contohnya dikro. Yang kedua alif ta'nis mamdudah. Contohnya hamro'a. Asma'a. Alif ta'nis mutlakon secara mutlak. Maksudnya alif ta'nis maksuroh. Alif ta'nis mamdudah. Mana asor paladi. Melarang menerima tanwin. Melarang tidak boleh memakai tanwin. Maksudnya kalimah yang memakai alif ta'nis termasuk isim ghair munsharif. Isim yang tidak boleh memakai tanwin. Isim ghair munsharif yang pertama kalimah yang diakhiri dengan alif ta'nis, baik alif ta'nis maksuroh seperti dikro atau alif ta'nis mamdudah, isim yang tidak menerima tanwin. Alladhi hawahu kaipama waqa'a. Artinya alif ta'nisnya wajib dihubungkan selamanya. Tidak boleh dibuang. Kaipama waqa'a. Situasi apapun. Alif ta'nis maksuroh. Alif ta'nis mamdudah. Termasuk isim ghair munsharif. Yang mempunyai elat satu. Mukomal ilataini. Di dalam dua tempat. Atau yang mempunyai elat dua. Elat satu di tempat elat dua. Fi ilatin wahidatin takumu mukomal ilataini. Isim ghair munsharif yang pertama kalimah yang memakai alif ta'nis, baik alif ta'nis maksuroh atau alif ta'nis mamdudah. Contoh alif ta'nis maksuroh dikro,
hubla. Contoh alif tanis mamdudah, hamro'a, asma'a. Sok yang Adam, yang. Untuk bait yang kedua, di sini akan menjelaskan tentang apa saja yang termasuk mala yan sorif atau isim goer munsorif. Untuk yang pertama yang termasuk pada isim goer munsorif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Yang pertama adalah apabila isim diakhiri dengan alif ta'nis. Alif ta'nisnya mutlakon, maksudnya baik diakhirinya dengan alif ta'nis maksuroh, contoh seperti zikro atau hubla, atau dengan alif ta'nis mamdudah, contohnya seperti hamro'a atau asya'a. Nah, sorpaladi hawau kayak pamawako, mana sorpaladi ya, tidak menerima tanwin. Intinya apabila ada kalimat isim diakhiri dengan alif ta'nis, baik alif ta'nisnya maksuroh ataupun alif ta'nisnya mamdudah, maka isim tersebut tidak menerima tanwin. Berarti alif tanis maksuroh mencegah pada menerima tanwin. Disebutnya di sini elat 1 menempati pada elat 2, yaitu alif tanis kembali pada lafadznya, maksuroh kembali pada maknanya. Alif tanis kembali pada lafadznya, mamdudah kembali pada maknanya. Disebut fi'ilatin wahidatin takumu mukoma ilataini. Elat 1 kembali atau menggon pada tempat elat 2. Elat 2 itu yaitu lafaz dan maknanya. Sudah. Dilanjut bait yang ketiga. Wa zaida fa'lana, sareng nyegah kana tanwin, jaidah 2 dina wazan fa'lana, fi wasfin dina wasfiyah, salimah anu salamet itu wasfin, min ayyuro tina yen dikanyahokeun itu wasfin, utima barina ditungtungan itu wasfin, bitai ta'nisin utak tanis. Silakan baca semuanya. Yang pertama tadi yang termasuk isim goer munsorif adalah dengan alif ta'nis, baik alif ta'nis maksuroh atau alif ta'nis mamdudah. Yang kedua yang termasuk isim goer munsorif wajaidah, kalimah yang memakai huruf jaidah 2. Huruf jaidah 2 itu adalah huruf alif dan nun. Wajaidah kalimatnya begini alfiah. Wajaidah yang kedua kalimah yang tidak boleh memakai tanwin atau kalimah isim goen sorif adalah kalimat yang memakai huruf jaidah 2. Huruf jaidah 2 itu apa? Alif dan nun.
Wajah ida pak lana sok sakrona dalam sakrona apa ujungnya ada apa alif jiadah alif ji alif dan nun jiadah kalimah yang memakai jiadah alif nun termasuk isim guer munsharif. Isim guer munsharif yang kedua kalimah yang memakai huruf jiadah alif dan nun. Jiadah alif nun fi waspin ada di dalam kalimat sifat sakrona. Artinya sakrona itu orang yang mabuk. Apa? Orang yang mabuk tersifat. Isim goer munsharif yang kedua jiadah alif nun. Jiadah alif nun fi waspin di dalam kalimat sumpah di dalam kalimat sifat atau adjektif. Contohnya sakrona. Sakrona termasuk isim guer munsharif yang memakai jiadah alif nun. Salima min ayurohutima bitaitanisin yang diselamatkan ujung kalimahnya dengan tak tanis. Jadi mu'anasnya yang ujungnya tidak memakai tak tanis. Pan biasanya mu'anas itu tadi pakai alif maksuro atau pakai alif mamdudah atau memakai tak tanis. Di dalam isim guer munsharif jiadah alif nun selamat ujungnya tidak memakai tak tanis. Artinya jadi selamat tidak memakai tak tanis. Sakrona sok. Termasuk isim apa? Apa yang menyegah kemunsyarifannya? Jiadah alif waspiyah. Jiadah alif nun. Sifat yang memakai huruf jiadah alif dan nun termasuk isim guer munsharif. Isim guer munsharif yang kedua sifat yang memakai huruf jiadah alif dan nun. Contohnya pak lana. Wajannya maujunnya bisa sakrona. Apalagi jangan contohnya atsana. Sakrona. Wajannya pak lana. Maujunnya bisa sakrona. Atsana.
Apalagi yang godbana. Godbana. Isim goer munsorib. Sifat yang ditambah dengan alif dan nun. Sifat yang ditambah dengan alif dan nun. Yang selamat dengan tak tanis di akhirnya. Isim goer munsorib yang kedua. Jiada alif nun. Dalam kalimat sifat. Contohnya sakrona. Atsana. Godbana. Sok yang simpulkan. Untuk bait yang ketiga di sini menjelaskan tentang isi isim goer munsorib. Tadi telah dijelaskan yang pertama isim goer munsorib itu ketika isimnya diakhiri dengan alif tanis, baik alif tanis maksuro ataupun alif tanis mamdudah, maka tidak boleh memakai tanwin. Untuk isim goer munsorib yang kedua wazaida fa'lana, yaitu isim yang memakai zaidah dua. Apa zaidah dua? Yaitu alif dan nun bi wasfin dalam sifat. Intinya sifat yang memakai ziyadah alif nun itu termasuk isim goer munsorib. Wajannya contoh seperti paklana, mawzunnya sakrona, yang artinya orang yang mabuk. Arti mabuk itu kan sifat. Orang yang mabuk itu artinya wasfin, sifat. Nah, diakhiri dengan wazan ziyadah alif dan nun, maka itu termasuknya isim goer munsorib. Atau contoh lain godbanu, orang yang marah ya. Godbanu, orang yang marah. Yang marah berarti itu wasfin, sifat, diakhiri dengan wazan alif dan nun, dengan ziyadah alif dan nun, maka itu termasuknya isim goer munsorib. Ini yang pertama tadi apa isim goer munsorib teh? Untuk yang pertama tadi isim goer munsorib adalah isim yang diakhiri dengan alif tanis, baik alif tanis maksuro ataupun alif tanis mamdudah. Untuk yang kedua yaitu yang termasuk isim goer munsorib apa? Sifat yang ditambah dengan alif dan nun, atau sifat yang ditambah alif dan nun. Wazannya yaitu wazan fa'lana. Contohnya apa? Sakrona. Tapi dengan syarat akhirnya tidak diakhiri dengan tanis. Kenapa? Karena kalau diakhiri dengan tanis berarti nanti menerima tanwin. Ya betul. Sudah cukup. Alhamdulillah untuk kajian kali ini telah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa kita doakan guru kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberi umur yang panjang, dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Mari kita tutup kajian kali ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.